Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini di dalam anugerah Tuhan kita boleh menikmati kebaikannya dan juga bisa berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita menyadari dan menyetujui bahwa kerendah hatian adalah sebuah sifat yang luhur dari manusia. Namun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah saya mengerti arti rendah hati? Saudara, ada banyak pandangan manusia mengenai rendah hati. Mungkin saudara juga mempunyai konsep bagaimanakah kita rendah hati. Saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan hari ini dari firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca sebuah kisah yang menarik, saudara-saudara, yaitu mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan kita Yesus berada di Sungai Yordan. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis jelas bahwa ia ingin dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis mengenal siapakah Yesus Kristus yang pernah ia katakan sebelumnya, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 3 ayat 11. Yohanes berkata begini, saudara, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Saudara, bayangkan kalimat seperti ini. Membuka
tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu, tugas siapakah membuka tali kasut? Itu adalah tugas seorang hamba. Tapi Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes meletakkan diri hadapan Yesus lebih rendah daripada seorang hamba. Saudara-saudara, Tuhan Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, sehingga saudara-saudara, ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus dan api, tetapi yang membaptis dengan air. Maka saudara-saudara, Yohanes justru mengatakan kepada Yesus bahwa sesungguhnya Yohaneslah yang perlu dibaptis oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang kita pelajari dari percakapan yang seperti ini? Saudara, bukankah kita menemukan ada dua pribadi yang memiliki kerendahan hati yang terpuji? Yang pertama ialah Tuhan Yesus. Dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis meskipun dia jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi yang kedua, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, dia sadar siapa dirinya. Maka saudara-saudara, dia berkata, sepatutnya lah aku dibaptis oleh engkau. Saudara yang kasih dalam Tuhan, namun kisah itu tidak berhenti di situ. Dia berlanjut, saudara-saudara. Lalu saudara, Tuhan Yesus menjawab Yohanes Pembaptis. Dia berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah yang sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah perubahan sikap daripada Yohanes Pembaptis. Alkitab mencatat, dan Yohanes pun menurutinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ekspresi apakah yang terjadi di sini? Saudara, di sini kita menemukan esensi daripada kerendah hatian. Di satu sisi, saudara-saudara, Yohanes tidak mau membaptis Yesus, dia rendah hati, saudara. Tetapi, saudara-saudara, ketika Yesus berkata kepadanya, supaya digenapi kehendak Tuhan, maka Yohanes langsung melakukan untuk membaptis Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rendah hati bukan sekedar kita melihat diri kita seperti apa. Tetapi saudara-saudara, rendah hati berbicara bagaimanakah saya mengenal Tuhan yang memandang diri saya. Dan apakah saya mau menuruti Tuhan dalam hidup saya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini saudara-saudara sebenarnya ingin mengekspos tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu taat 100% sebagai utusan Bapa yang datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Saudara, Tuhan Yesus adalah kontras yang besar dengan Adam. Saudara-saudara, Adam melakukan apa yang tidak diperbolehkan Allah untuk meninggikan diri. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah meski ia harus merendahkan dirinya untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang kasih Allah Tuhan, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Tuhan Yesus bukan karena dia perlu bertobat, dia harus dibaptiskan Yohanes Pembaptis. Tetapi dia dibaptiskan di dalam rangka supaya dia menjadi sama dengan saudara dan saya. Sehingga dia sebagai manusia boleh menggantikan saudara dan saya sebagai orang berdosa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ketaatan Yesus bukan sebagai batu uji apakah Yesus taat atau tidak kepada Bapa. Tetapi peristiwa ketaatan Yesus adalah sebuah penyataan siapakah Yesus yang sebenarnya. Saudara-saudara, dia adalah anak Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam peristiwa ini, di ayat yang terakhir, setelah Yesus dibaptis, maka terdengarlah suara
dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini bukan batu uji akan ketaatan Yesus, tetapi peristiwa ini adalah penyataan yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya siapakah Yesus Kristus? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati dan melakukan kehendak Allah adalah dua hal yang tidak pernah dapat dipisahkan. Ketika seseorang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka dia tidak pernah bisa rendah hati. Ketika seseorang merasa diri begitu lemah, begitu kurang, dan dia tidak mau melayani Tuhan, sesungguhnya dia tidak rendah hati. Apalagi seorang merasa mampu, sehingga dia tidak perlu melakukan kehendak Tuhan, dia tidak rendah hati. Siapakah orang rendah hati? Orang rendah hati tahu siapa dirinya, betapa lemahnya dia, dan dia mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, meskipun mungkin itu bukan seleranya. Saudara-saudara, mari kita meneladani Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Saudara, dia menunjukkan dia rendah hati. Dia ingin menggenapkan kehendak Allah dalam hidupnya untuk melayani dia. Saudara-saudara, maukah saudara memiliki kerendahan hati seperti itu? Saudara, mari kita berdoa supaya kita memiliki hati yang siap dan rela melakukan kehendak Allah. Karena itulah yang luhur dalam hidup kita. Kita juga berdoa agar kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga, termasuk di bumi Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan melalui firman-Mu, melalui teladan dari Yesus Kristus, kami mempunyai perspektif yang ilahi tentang rendah hati. Tuhan, biarlah Engkau tanamkan dalam pikiran kami, tanamkan dalam hati kami kerendah hatian yang berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami rela melakukan kehendak Tuhan, apapun kondisi kami, bagaimanapun situasi kami, disitulah Tuhan melihat kami orang yang rendah hati. Bapa di surga, kami akui, kami orang tinggi hati Tuhan. Kami kurang merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan terhadap manusia yang lain. Bapa di surga, tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mau menggenapkan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan di bumi seperti di surga terjadi, termasuk di bumi Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kehendak-Mu, Engkau pula yang menggenapi rencana-Mu, sehingga setiap orang di Indonesia boleh mengalami kebaikan, kasih, dan kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami mempertaruhkan hidup kami hari ini kepada Tuhan. Di dalam pergumulan yang kami hadapi, ajar kami Tuhan merendahkan di hadapan Tuhan dan rela melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.